Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Rejudati 01, yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap, yang saya hormati pula Dewan Guru SD Negeri Rejudati 01. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian diseminasi. Yang keempat, lain-lain. Dan yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, seraya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara diseminasi positif, diseminasi budaya positif dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan kepala sekolah pada Bapak Kurman SPDSD, dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Arafah Hidayati SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru SD Negeri Rejodati 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, hidayah-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai mana mestinya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada rekan-rekan semuanya atas kolaborasinya, kehadirannya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak di SD Negeri Rejojati 1. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sampaikan selamat kepada Ibu Arafah yang telah dapat menggelar acara diseminasi budaya positif dalam rangka calon guru penggerak Kabupaten Cilacap. Harapan dari kami pihak sekolah adalah apa yang akan disampaikan nantinya betul-betul akan membawa dampak yang baik bagi kita semuanya, baik bagi rekan maupun bagi anak-anak didik kita semuanya. Karena dengan budaya positif tentu saja akan menjadi lebih baik, yang tadinya sudah baik akan menjadi lebih baik. Untuk itu mohon dukungan kolaborasinya kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya. Apa yang akan disampaikan oleh Bapak dalam kegiatan ini, kemudian nantinya akan dilaksanakan, dan harapannya untuk kita semuanya adalah budaya yang positif ini bisa dilaksanakan di SD Rejojati 1. Tentu saja kita semuanya sedang belajar. Mohon maaf. Aku kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyampaian diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap kepada Ibu Arafah Widiati SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rejojati 01, yang saya hormati semua rekan-rekan guru SD Negeri 01, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arafah Widiati, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Khususnya di SD Negeri Rejojati 01 Cimahi. Pada kegiatan ini akan saya sampaikan latar belakang dari kegiatan budaya positif ini. Menurut
Dewantoro, pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi lebih dari itu. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, orang lain, dan juga masyarakat serta negaranya. Saat ini banyaknya kasus perundungan pada murid. Akhir-akhir ini banyak menjadi perhatian dan keprihatinan kita, terutama sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, pendidikan karakter pada murid belum mampu menyentuh hati. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus bisa menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai karakter pada diri murid agar tidak ada lagi kasus perundungan. Salah satu bentuk usaha dari kita sebagai seorang pendidik dalam menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai karakter tersebut adalah melalui adanya budaya positif, terutama yang akan kita lakukan di sekolah kita. Belum menyeluruhnya pemahaman oleh warga sekolah tentang konsep inti dari budaya positif ini, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi menjadi salah satu latar belakang saya mengadakan diseminasi budaya positif. Diharapkan dengan pemahaman bersama ini dari konsep budaya positif ini, kita maupun warga sekolah mampu membangun budaya positif di sekolah sehingga akan melahirkan murid-murid yang kita harapkan yaitu memiliki karakter yang sesuai dengan makna filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Tujuan diadakannya diseminasi ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada diri peserta didik atau murid kita dengan adanya pembuatan keyakinan kelas. Pada pembahasan ini, nanti kita akan membahas bersama-sama dan belajar bersama-sama tentang yang pertama, disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, yang keempat, posisi kontrol dari guru, yang keempat, keyakinan kelas, dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam pengelolaan perilaku siswa yang berfokus pada solusi dari sebuah kesalahan, bukan pada sebuah masalahnya. Dari tujuan ini adalah untuk penguatan hubungan positif antara siswa dan guru. Jadinya dengan adanya segitiga budaya disiplin positif ini diharapkan nanti adanya penguatan antara guru dan siswa. Pendekatan disiplin positif ini diharapkan juga membantu kita dalam meningkatkan hubungan antara murid dan guru.
yang sudah menerapkan disiplin positif lebih cenderung memahami kebutuhan dan emosi siswa, sehingga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih positif, terutama dalam mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, terutama di kelas. Contoh kasus, misalnya ada kasus seorang siswa yang sering tidak menggunakan seragam lengkap saat mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Di sini diperlukan suatu pendekatan positif. Dengan pendekatan positif tersebut dapat diperoleh data bahwa anak tersebut tidak menggunakan seragam karena tidak punya dan orang tua belum sempat untuk membelikannya. Bisa dibayangkan jika kita tidak dilakukan pendekatan positif, maka kita atau guru akan langsung menghukum murid tersebut tanpa mengetahui alasan apa yang ada di balik tersebut, dan kita tanpa sadar ternyata hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mental murid tersebut. Mungkin murid tersebut akan memiliki rasa malu ataupun rasa rendah diri. Dengan fokus pada solusi dan penguatan perilaku positif, murid cenderung lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Hal ini berdampak positif pula pada tingkat kehadiran dan partisipasi murid tersebut di sekolah. Implementasi disiplin positif telah membantu mengurangi insiden perilaku negatif seperti perilaku agresif dan melanggar peraturan di sekolah. Murid merasa lebih aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah yang menerapkan disiplin positif. Lingkungan yang aman ini berkontribusi pada peningkatan konsentrasi belajar dan fokus murid pada pembelajaran. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dinyatakan oleh Diana Boysen dalam bukunya Restrukturisme Disiplin. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku yang ada pada diri manusia. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu di sini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini adalah satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi yang ketiga, yaitu di sini perilaku manusia itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia ini, dari ketiga motivasi tersebut, yang paling tinggi tingkatannya yaitu motivasi untuk menjadi orang
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan selalu bertanya sebelum mereka melakukan sesuatu. Mereka melakukan sesuatu tersebut karena adanya keyakinan atau keinginan yang ada pada diri mereka sendiri. Sehingga motivasi ini bisa disebut timbul karena bersifat internal yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi yang ketiga ini yang akan membuat mereka memiliki disiplin positif dengan kesadaran mereka sendiri tanpa dorongan dari orang lain di sekitar mereka. Meskipun orang lain di sekitar mereka itu tentunya mempengaruhi pengaruh yang besar juga terhadap munculnya motivasi yang ketiga ini. Untuk yang keempat, kita akan membahas tentang posisi kontrol guru. Berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Di sini ada 5 posisi kontrol bagi kita, terutama sebagai seorang pendidik, yaitu yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di sini posisi kita sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid agar mereka mematuhi apa yang sudah ada. Biasanya mereka selalu mengatakan dengan ciri-ciri khas orang yang bersifat sebagai penghukum. Dengan ciri khas yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, jari menunjuk-nunjuk ataupun menghardik. Itu merupakan suatu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Untuk yang kedua, yaitu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini, pada posisi pembuat rasa bersalah, biasanya guru atau orang tua itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang sering keluar oleh diri kita, yaitu misalnya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau misalnya, berapa kali sudah Ibu ingatkan. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya ataupun orang-orang yang telah memperhatikannya. Ciri khas dari pembuat merasa bersalah ini adalah nada suara dengan memelas, halus, dan bersedih. Dengan bahasa tubuh merapat kepada anak dan
dengan nada yang lesu. Next, Pak. Posisi kontrol yang ketiga, ini adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif, juga bisa berdampak positif. Berdampak positif di sini bisa berupa hubungan yang baik akan terjalin antara guru dan murid. Sedangkan posisi teman di sini juga menggunakan guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, terutama mempengaruhi murid kita. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau misalnya, ayo ingat-ingat. Atau ingat tidak bantuan yang pernah Ibu berikan kepada kamu. Atau bahkan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Untuk dampak negatif dari posisi kontrol sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa atau bersedih dan bahkan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru yang menjadi teman tersebut atau untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung kepada guru tersebut. Untuk yang keempat, yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pada posisi pemantau ini didasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan yaitu misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita akan bertanya, atau kepada anak kita akan bertanya, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa atas kesalahan yang telah kamu lakukan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kita sebagai pemantau. Di sini, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan atau data sebagai bukti kita atas perilaku seseorang atau perilaku siswa kita terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip atau catatan atau daftar cek atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa kita. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Mungkin pemantau ini sering kita lakukan ya. Next Pak. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer di sini yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
terpantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kita kembali kepada kedua posisi tersebut bila suatu saat diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, terutama dalam menghadapi permasalahan yang telah dilakukannya. Di sini, sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun terdapat pada kolaborasi kita dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada atau yang telah dilakukan oleh murid. Dari sini mungkin dari penjelasan yang ada kita dapat mengambil mana posisi dari kelima tersebut yang kira-kira posisinya paling tinggi, seperti itu. Di sini dari kelima posisi tersebut yang paling baik dan sesuai adalah posisi manajer. Untuk selanjutnya, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari adanya latar belakang suku, bangsa, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya bersama-sama. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Keyakinan kelas haruslah mampu berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama-sama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Guru di sini hanya berfungsi sebagai fasilitator. Contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat bersama dengan murid, misalnya adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolah, bersikap jujur, bersikap tenang ketika pembelajaran, bersikap sopan dan hormat kepada guru, serta saling tolong menolong baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Keyakinan yang telah dibuat hendaknya disepakati dan disetujui, juga ditaati bersama-sama sehingga terbentuk karakter positif pada diri setiap murid. Untuk yang kelima, yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi
karakter mereka yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin hidup, dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat kesalahan. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Sehingga mereka diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai diri mereka sendiri. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, yaitu dalam segitiga restitusi, yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yaitu berada pada bagian dasar segitiga tersebut. Jika anak berbuat salah, maka kita harus memahami bahwa ada salah satu dari kebutuhan anak tersebut yang hilang atau tidak terpenuhi, baik di rumah maupun di sekolah. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses karena telah memahami kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, atau bahkan kita bisa berkata bahwa Bu Guru atau Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, biasanya otak tidak akan mampu berpikir rasional. Mereka hanya dikuasai oleh emosi. Tugas kita di sini adalah menstabilkan identitas anak agar kita mampu membantu, menenangkan, dan mencarikan solusi terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Untuk langkah yang kedua adalah yaitu konsep langkah kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan anak tersebut ketika berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan di baliknya. Ketika kita menolong anak yang berbuat salah, dia akan tetap ada di dalam masalah tersebut. Yang diperlukan anak adalah kita memahami alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan sehingga anak merasa dipahami. Untuk langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini pada langkah ketiga ini, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses kita lakukan, maka anak akan siap
dengan motivasi internal mereka sendiri dan bertanggung jawab terhadap pilihannya dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Yang terakhir di sini adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama dengan murid karena ada kesalahan, yaitu ketika kegiatan sholat berjamaah ada salah satu anak yang bersenda gurau ataupun bermain sehingga menimbulkan kegaduhan ketika sholat. Kita saksikan bersama-sama. Gimana keadaannya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya Rasulullah. Kalau Bu, kesalahan. Bilang saja, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi juga melakukan kesalahan. Tinggal bagaimana kita mau belajar dan hal tersebut. Kira aku tadi yang pertama kayak dilakukan pada saya tidak mengerti terjadi seperti itu. Kemudian dari apa yang telah dibacakan Mas Angga, kira-kira masih mana dengan Mas Angga? Angga? Saya bermain dan berjalan. Kita berasa ketertiban pertama ketika saya Mas Angga. Jadi kira-kira maukah Mas Angga berubah dari diri yang lebih sebagai kita? Aku hari kita teman yang mulai dan kerja akan dari kita tetap semangat dan berani. Semoga semoga selalu menjadi tetap semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada. Itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Alhamdulillah, pemaparan tentang disiplin positif ini telah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ketua Rohani yang sudah menyampaikan diseminasi dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya adalah lain-lain. Acara lain-lain isi dengan tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai diseminasi budaya positif, boleh untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan diseminasi ini sudah bagus, menarik. Namun di sini saya hanya ingin bertanya sedikit. Seperti kita ketahui itu kan di sekolah itu ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya. Yang sudah kita ketahui bersama itu kan di kelas itu ada aturan, ya, bukan keyakinan kelas. Ini hal, menurut saya, hal yang baru. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Arafah, bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu seperti apa itu? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan berusaha menjawab. Jika ada kekeliruan atau tambahan, nanti bisa ditambahkan oleh yang lain. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Oke. Kalau peraturan itu biasanya bersifat tertulis atau sudah dipatok. Sudah dipatok? Ya. Sudah dipatok atau sudah
guru dan oleh seluruh warga sekolah, dan itu dalam bentuknya adalah tertulis secara umum, dan kalau peraturan itu tidak bisa berubah ya, peraturan itu ya itu tidak bisa berubah lagi. Nah, untuk yang keyakinan kelas, sedangkan keyakinan kelas ini adalah muncul dari permasalahan-permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat tidak permanen, jadinya bisa berubah. Misalnya minggu ini kita membuat keyakinan kelas 5 keyakinan kelas, tetapi ada anak yang sering melakukan kesalahan atau permasalahan tidak ada pada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, pada keyakinan kelas minggu berikutnya kita bisa melakukan perubahan kepada keyakinan kelas tersebut. Tetapi hal itu harus ditawarkan dulu kepada murid. Misalnya, si A sering melakukan tidak mengerjakan PR, tetapi di dalam keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin belum ada. Bolehkah atau bisakah kita tambahkan? Seperti itu. Nah, setelah anak-anak menyepakati, maka kita bisa menambahkannya. Seperti itu. Berarti keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan bisa berubah-ubah suatu waktu sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang ada di kelas. Seperti itu. Sedangkan peraturan tadi adalah bersifat permanen atau yang sudah dibakukan oleh lebih konkret dan universal, juga serta sudah dibakukan oleh pihak sekolah dan sudah dibuat peraturan tertulis seperti itu. Seperti itu, Pak. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, terima kasih, sudah cukup. Jadi saya sedikit paham lah tentang peraturan kelas untuk sekolah dan keyakinan kelas. Ya, terima kasih Bu Aroka atas penjelasannya. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali atau sudah? Pak Andi, ada yang bertanyakan? Cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara Destinasi Budaya Positif. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari bersama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara Destinasi Budaya Positif. Saya selaku membawa acara menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Angga. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tahukah Mas Angga kenapa Mas Angga Bu Guru panggil ke sini? Tahu Bu, saya telah melakukan kesalahan. Baiklah Mas Angga, setiap manusia itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tinggal bagaimana kita mau belajar dan menyikapi dari kesalahan tersebut. Kira-kira kenapa Mas Angga melakukan hal tersebut? Maaf Bu, tadi yang pertama melakukan bukan saya. Saya hanya ingin membalas apa yang Aldi lakukan kepada saya. Saya tidak berpikir akan terjadi seperti itu. Oke Mas Angga, dari apa yang telah dilakukan oleh Mas Angga, kira-kira keyakinan kelas yang mana telah Mas Angga langgar? Saya ketika sholat bermain dan bercanda Bu. Saya kurang bertanggung jawab menjaga ketertiban terutama ketika sholat. Baiklah, dan Alhamdulillah Mas Angga sudah menyadari. Kira-kira maukah Mas Angga berubah dan menahan diri untuk tidak bermain dan bersendal gurau ketika sholat? Iya Bu, saya akan lebih menahan diri jika ada teman yang memulai bermain dan bercanda ketika sholat agar mendapat pahala dan menjadi tertib. Baiklah, tetap semangat dan rajin sholat. Semoga kita selalu mendapatkan pahala. Begitu juga Mas Angga, semoga selalu menjadi anak yang soleh, tetap semangat dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Angga. Saya senang sekali telah mendapatkan solusi dari masalah saya. Terima kasih. Mas Rizka, Waalaikumsalam Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Mas Rizka tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Ya Bu, tahu saya punya kesalahan. Mas Rizka, setiap manusia pasti pernah punya kesalahan. Begitu juga dengan Bu Guru. Bu Guru pernah
kesalahan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyikapi dari kesalahan tersebut. Kira-kira kenapa Mas Rizka melakukan hal tersebut? Tadi malam saya tidak belajar dan kurang fokus, Bu, sehingga saya kesulitan dalam mengerjakan ulangan. Baiklah Mas Rizka, dari apa yang telah Mas Rizka lakukan, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang telah Mas Rizka langgar? Saya telah melanggar keyakinan kelas karena tidak bersikap jujur ketika ulangan, Bu. Alhamdulillah, Mas Rizka sudah menyadari yang mana kesalahan Mas Rizka. Kira-kira maukah Mas Rizka berubah dan lebih rajin lagi belajar? Iya, Bu, saya akan lebih rajin lagi belajar setiap hari agar bisa lebih percaya diri dan jujur ketika mengerjakan ulangan. Oke, baiklah Mas Rizka, tetap semangat dan rajin belajar. Semoga Mas Rizka selalu menjadi anak yang soleh, rajin belajar, jujur dimanapun berada. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mas Rizka. Saya senang sekali telah mendapatkan solusi dari masalah saya. Terima kasih.